Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan modul praktikum dari basis data, mulai dari bab 1 sampai bab 5. Ya, pertama-tama eh, saya akan membuka aplikasi Power Designer untuk membuat eh, konseptual data model dan physical data model atau biasa dikenal dengan CTM PTM. Pertama-tama kita buat file baru, kita klik information, conceptual data, kemudian memberi nama. Oke, kemudian sebelum kita mulai, kita atur dulu model, kita setting pada model option. Untuk notation kita ganti menjadi entity atau relationship, kemudian klik OK. Kemudian kita membuat tabel, kemudian mengisi tabel yang telah kita buat tadi. Untuk tipe datanya saya gunakan integer. Kemudian untuk ID pelanggan saya akan gunakan sebagai primary key dari tabel pelanggan. Kemudian untuk nama pelanggan, datanya kita pilih varchar, kemudian isi berapa banyak karakter yang bisa diisi. Saya pilih 75. Kemudian masuk pada menu identifiers, kemudian PK pelanggan, kemudian OK. Selesai, sama kita isi seperti tadi. Dan untuk ID hewan saya gunakan sebagai primary key dari tabel hewan. Kemudian nama hewan, datanya saya gunakan varchar. Untuk panjangnya, panjang karakter yang bisa saya pilih 75 saja. Dan OK. Hewan saya pilih varchar, panjangnya sama seperti 75. Dan harga hewan, datanya saya pilih integer saja. Oke. Dan identifiers PK sesuai tabel hewan, dan OK.
kemudian pada tabel ketiga transaksi. Untuk ID transaksi, datanya kita gunakan ini, saya gunakan integer saja. Kemudian saya gunakan ID transaksi sebagai primary key dari tabel transaksi. Centang saja. Untuk datanya, tanggal transaksi saya gunakan date and time. Kemudian untuk total hewan saya gunakan integer. Untuk total harga juga gunakan integer. Kemudian identifiers PK sesuai nama tabel transaksi. Dan oke. Nah, sudah jadi. Kemudian untuk merelasikannya, bisa pilih ini antara ketiga ini, dan saya gunakan relasi one to many. Kemudian kita namai atau ganti nama relasi objeknya. Kemudian cardinalities ini dicentang saja. Ini sama seperti tadi, ganti saja. Dan centang. Oke. Setelah selesai, kita cek dulu apakah terjadi error di menu tools dan cek model. Pastikan semuanya tercentang, kemudian oke. Dan sudah tidak ada data yang error. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat physical data modelnya. Caranya ada tools, generate physical data model. Ini oke saja. Ini sudah jadi physical data model dari conceptual data model yang telah saya buat tadi. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah terjadi error atau tidak. Pastikan semuanya ini tercentang dan oke. Dan tidak ada error, jadi ini sudah dibuat ya. Kemudian untuk membuat database-nya, kita klik database, generate database. Ini memilih penyimpanannya mau disimpan di mana. Kemudian oke. Oh, bisa pilih sukanya mau disimpan di mana. Dan oke. Dan close.
sudah jadi CTM PTM kita. Kemudian lanjut untuk database-nya, kita buka aplikasi SAM terlebih dahulu. Kita start Apache dan juga MySQL. Kemudian minimize, kita buka SQL Yob. Saya ini sudah ada, kita buat new query lagi untuk membuat database baru. Kemudian caranya read database. Kemudian kita jalankan. Ada ini execute. Setelah selesai, kita refresh. Sudah muncul database kita. Kemudian kita gunakan database-nya. Kita jalankan. Ini database-nya tidak saya tulis, hanya use saja. Jalankan, sukses. Dan kita akan membuat table. Caranya create table. Dan apa saja yang akan kita tuliskan saja. Pelanggan tadi ada apa saja kita tulis. Tipe datanya kita tadi gunakan integer, dan not null agar tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian nama pelanggan, tipe datanya saya gunakan varchar, dan karakternya 75 karakter revisi. Dan not null agar tidak boleh kosong. Kemudian akan menambahkan primary key-nya. Gunakan ID pelanggan sebagai primary key. Dan kita jalankan. Sukses. Kita refresh dulu untuk memastikan apakah tabelnya sudah masuk atau belum. Tabel pelanggan sudah. Dia
25 jam. Lalu siwan juga sama larjar, pakai karakter 25 saja. Hewan pakai yang kecil saja. Karena harga hewan bisa menggunakan kurang lebih karakter. Kemudian tambahkan primary key dari tabel hewan. Dan jalan sukses, kita refresh dulu. Dan kita cek apakah sudah masuk tabelnya. Sudah. Ini bisa dilihat tabel data sudah masuk, tabel hewan dan juga tabel pelanggan. Kemudian tambahkan satu tabel lagi. Saksi, data integer. Kemudian saya masukkan ID pelanggan dan juga ID hewan sebagai nanti kita bisa jadikan primary key-nya. Jadikan foreign key, ID pelanggan dan juga hewan. Jadi datanya data ini jumlahnya kita gunakan integer saja.
Kemudian dari tabel transaksi kita tambahkan primary key-nya. Kita coba jalankan. Sukses, kita refresh dulu. Kemudian kita cek sudah masuk semua. Kita lanjut. Untuk menambahkan foreign key, kita gunakan perintah alter table transaksi. FK transaksi relasi ke pertama untuk pelanggan, jadinya kita tulis tabel pelanggan foreign key, foreignnya kita tulis di pelanggan reference. Dan kita jalankan perintahnya. Sukses. Kemudian kita tambahkan, karena kita ada dua foreign key di tabel transaksi, kita tambahkan lagi. Caranya sama seperti tadi. Relasinya, karena ini kita akan foreign key-nya akan buat ID hewan, jadinya kita tulis tabel hewan. Dan kita jalankan perintahnya. Sukses. Untuk menceknya kita refresh dulu. Kemudian kita cek ada tabel transaksi di indeks, sudah muncul foreign key-nya. Kemudian untuk menambahkan field pada tabel, kita bisa juga gunakan alter table. Kita akan coba pada tabel transaksi, add, kita tulis saja tabelnya, fieldnya.
jalankan. Sukses. Kita coba cek pada tabel transaksi yang sudah muncul alamat. Kemudian untuk menghapus tabel juga bisa menggunakan command alter table. Kita coba pada tabel transaksi. Kolom. Akan coba hilangkan nama pembeli. Kita jalankan. Sukses. Kita refresh dulu. Nah, nama pembeli sudah hilang. Untuk mengubah tipe data dari field pada tabel juga bisa menggunakan perintah alter table. Kita coba pada tabel pelanggan. Kolom. Jadikan varchar dari yang tadinya int. Coba jalankan. Sukses. Kita refresh dulu. Kemudian cek pada tabel pelanggan kolom. Nah, sudah jadi varchar dari tadinya integer. Kalau mengembalikannya juga tinggal mengganti saja tipenya. Kita coba lagi. Sukses. Sama seperti tadi, dari tadinya varchar jadi integer lagi. Kemudian untuk menghapus tabel bisa menggunakan command drop tabel. Tabel apa? Kita coba hilangkan tabel pelanggan. Kita coba hapus tabel pelanggan. Sukses. Kita refresh dulu. Kita coba cek tabel pelanggan. Nah, sudah hilang. Berarti sukses. Untuk mengembalikannya kita coba jalankan lagi create tabel pelanggan yang telah kita buat tadi. Nah, maka tabel pelanggan akan muncul kembali. Nih. Selanjutnya kita akan memanipulasi data untuk mempersingkat video. Saya akan menulisnya terlebih dahulu. Kali ini saya sudah menuliskan ya komen-komennya, dan tadi ada sedikit perubahan dari tabel transaksi. Saya tambahkan nama pembeli yang sudah dihapus tadi. Caranya sama ini, jalankan. Sukses. Cara refresh muncul. Dan sekarang untuk menambahkan isi pada field pada tabel hewan, saya tuliskan insert into. Tujuan tabelnya saya tulis hewan. Di dalam tabel hewan tulis isinya apa saja: id hewan, nama hewan, jenis hewan, dan juga harga hewan.
kemudian value untuk mengisi fillnya, kemudian ini H01 petik koma, dan yang terakhir koma, dan ketika mengakhiri isi titik koma. Kemudian coba jalankan. Oh, error sepertinya. Nah, karena tadi terjadi error, saya ubah ID hewan. Tipe datanya tadi kan integer, jadi tidak bisa memasukkan karakter, hanya bisa masukkan angka saja. Kemudian saya ganti varchar. Setelah dirun berhasil, kemudian saya run ini Serindo, kemudian refresh dan muncul. Kemudian untuk transaksi sama seperti tadi, ini kan ID transaksi, ID pelanggan, ID hewan, juga menggunakan integer tadi ya. Kita ganti saja semuanya menjadi varchar agar bisa dimasukkan karakter huruf. Caranya sama, alter table, change column, kita copy saja agar cepat. Tinggal ganti transaksi. Ini ID transaksi. Kemudian ID pelanggan dan juga ID hewan kita ganti semua di tabel transaksi. Kita run dulu. Sukses. Kemudian kita copy, kita paste. Dan ini tinggal ganti ID apa saja di menu transaksi tadi yang masih integer datanya. Ada pelanggan dan juga hewan. Saya tinggal ganti transaksi menjadi pelanggan. Sukses. Dan lagi tinggal ID hewan di tabel transaksi. Kemudian jalankan. Sukses. Kemudian masukkan data yang telah dibuat ke tabel transaksi. Coba run. Oh, masih error. Oh, sebenarnya ada nama pembeli belum kita tambahkan, sehingga terjadi error. Kita tambahkan. Kemudian coba run lagi. Sukses. Kita lihat isinya, sudah ada isinya semua. Kemudian untuk menambahkan
fill ke tabel pelanggan, dapat langsung memilih dari tabel transaksi yang telah kita buat. Jadi begini, insert into pelanggan, kemudian ID pelanggan, dan juga nama pelanggan kita ambil dari tabel transaksi. Select ID pelanggan, nama pelanggan from transaksi, dari tabel transaksi. Kemudian kita jalankan. Oh, nama pembeli ya pada tabel transaksi salah, harus teliti lagi. Kemudian kita run. Oh, kita ganti saja namanya. Pelanggan, lihat oh ini transaksi, nama pelanggan saja. Sukses. Jadi kita hapus nama pembeli tadi. Sukses. Kemudian untuk menjalankan perintah tadi kita ganti nama pelanggan. Ini juga sama, nama pelanggan. Kemudian agar tidak terjadi error, maka kita hapus semua field yang telah kita isikan pada tabel transaksi. Kita hapus. Kemudian kita jalankan lagi. Sukses. Sudah ganti. Kemudian kita coba jalankan yang untuk mengisi tabel pelanggan yang kita ambil dari tabel transaksi. Karena kita salah menamai ya, jadi NM pelanggan tidak nama pelanggan. Intinya kita ikut saja NM pelanggan ini sama nama pelanggan. Kita coba lagi. Oh, masih error. Oh, duplikat. Kita hapus dulu. Kita run lagi. Oh, masih. Oh, jenis datanya kita rubah, yang di pelanggan tadi belum sepertinya. Kita buat varchar. Ini kita copy nggak apa-apa. Tinggal ganti pelanggan agar tidak terjadi error. Jalankan. Sukses. Kemudian kita coba run ini lagi. Sukses. Kita bisa lihat di sini ID pelanggan juga nama pelanggan sudah sudah masuk.
untuk mengeceknya kita gunakan command select bintang from setiap benar. Kemudian kita update untuk mengubah modifikasi data pada tabel. Gunakan data update, pilih tabel, kita coba tabel hewan. Kemudian set, pilih mau tipe mana. Saya akan coba ubah nama hewan. Kambing. Untuk memilih tabel field data tabel, coba jalankan. Sukses. Kita lihat pasti berubah. Oh, ini namanya kambing, harusnya kita ubah jadi sapi. Kita coba jalankan. Sukses. Kita berubah. Untuk membalikannya gampang, jadi kambing lagi. Tinggal kita ketik kambing, jalankan. Sukses. Kemudian data sudah kembali seperti awal. Kemudian untuk menghapus baris fill pada baris pada tabel, bisa gunakan delete from. Kita coba. Kita coba tabel transaksi. Where yang akan di delete, buka transaksi, ID hewan, akan coba hapus kosong 4. Kemudian kita jalankan. Sukses. Ya, 04 sudah hilang.
Kemudian untuk mencari record agar mudah, nah, caranya kita gunakan command select bintang from hewan where id hewan ke 02. Coba yang muncul hanya H02 karena kita cari H02. Kita akan coba kembali. Hewan ini untuk bisa mencari lebih dari satu data saja. Kita coba H02 H02 koma dan juga H05. Nah, jadinya yang muncul hanya dua data H02 dan H05. Kemudian coba lagi. Ini kita gunakan untuk mencari inisialnya. Coba pada pelanggan kita pakai inisial B saja. Kemudian kita cari, kita error. Oh, ini kurang tanda bintang. Coba lagi. Nah, sudah muncul yang memakai inisial B. Di sini ada bos dan juga Abin. Kemudian kita ganti menjadi A. Nah, ini ada lagi Ansu, Arka, dan juga Abin. Kemudian kita akan lanjut ke perintah join. Untuk mempersingkatnya, saya akan menulisnya terlebih dahulu. Ya, ini saya sudah menuliskan dan tinggal mencoba perintah join. Ini yang pertama kita coba cross join, select hewan, ID hewan, transaksi, ID transaksi, transaksi, nama pelanggan, hewan, nama hewan,
dari tabel hewan cross join tabel transaksi. Coba dan hasilnya muncul. Karena cross join ini menampilkan semua data baik yang ada di tidak menampilkan semua data. Yang inner join kita coba, caranya sama seperti tadi, cuma kita ganti inner join dan juga tambahkan on hewan id hewan sama dengan transaksi id hewan. Kita jalankan, hasilnya sudah muncul. Untuk tabel untuk perintah inner join menampilkan data yang ada di kiri dan juga kanan tabel. Ini jadi datanya ada semua. Dan untuk perintah selanjutnya left join, coba left join ini menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri dan data kanan yang cocok. Apabila data tidak cocok di tabel kanan, maka akan dikembalikan nilai 0. Kalau yang inner join, kalau tidak ada, tidak ditulis dia, hanya data yang ada saja pada tabel kanan kiri. Kemudian untuk right join ini kebalikan dari left join. Kita coba ya. Untuk right join menampilkan data di sebelah kanan dan data di sebelah kiri yang cocok. Jika tidak ada data yang cocok di kiri, maka nilainya dikembalikan menjadi 0. Kebalikan dari left join. Kemudian kita masuk ke perintah pada SQL. Fungsi-fungsi SQL. Untuk mempersingkat videonya, saya akan menulisnya terlebih. Ya, ini saya sudah menulis semua perintahnya. Yang pertama kita coba lower untuk membuat semuanya menjadi huruf kecil. Kita coba, ini hurufnya menjadi kecil semua. Kemudian upper, select upper untuk membuatnya huruf besar semua. Sukses. Kemudian substring untuk mengambil karakter. Coba sukses. Diambil, dimulai dari karakter kedua, jadi karakter pertamanya hilang dan totalnya 5 karakter. Kemudian L-trim untuk menghapus spasi. Sebelah kiri kita coba sukses. Kemudian R-trim untuk menghapus spasi sebelah kanan, menghilangkan spasi sebelah kanan. Sukses. Kemudian select right untuk mengambil 3 karakter nama dari sebelah kanan. Coba ya, 3 karakter kanan yang diambil, jadinya yang ditampilkan hanya karakter kiri. Kemudian left, select left, kebalikan dari right, yang diambil 3 dari belakang, dan yang ditampilkan adalah kebalikan dari right, mengambil sebanyak 3 karakter nama dari sebelah kiri, yang hanya diambil hanya sebelah kiri yang ditampilkan.
kebalikan dari right. Right 3 yang diambil 3 sebelah kanan. Untuk length, untuk mengetahui panjang karakternya, ini di base 5 semuanya sudah sukses. Sedangkan untuk reverse, untuk membalik tulisannya ya, ini bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir space untuk memberikan spasi. Kita coba juga sukses. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.